suatu instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta tentunya menginginkan karyawan yang bekerja dengan bagus, berkinerja yang tinggi, sehingga produktivitas kerjanya akan mencapai apa yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh perusahaan dengan visi dan misinya tercapai. Dalam proses pekerjaan tersebut, seorang karyawan akan dinilai oleh pimpinannya, baik itu oleh manajer maupun oleh direktur, sehingga akan memunculkan hasil evaluasi itu hasil yang baik ataupun hasil yang buruk. Untuk hasil yang baik tentunya akan membahagiakan karena akan memunculkan promosi jabatan. Tetapi ketika memunculkan hal yang tidak baik atau penilaian kurang sempurna, maka akan menghasilkan pemberhentian yang akan dilakukan oleh perusahaan. Tetapi perusahaan maupun instansi pemerintah tidak bisa mengeluarkan atau memberhentikan begitu saja karyawan yang kurang dikehendaki oleh perusahaan. Ada aturan mainnya, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintahan. Sehingga pemberhentian yang nantinya muncul kebijakan hasil dari pemberhentian itu berupa pesangon akan mempengaruhi pemberian pesangon tersebut kepada karyawan diberhentikan. Nah, bagaimana ulasan atau materi atau mengenai aturan main dalam pemberhentian karyawan, kita lihat tutorial berikut ini. Pengertian pemberhentian pegawai adalah bisa disebut dengan pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak dari pihak perusahaan. Nah, landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang kepengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas pemerintahan Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2001 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2000. Ketika bekerja, tentunya seseorang diberhentikan oleh perusahaan ada beberapa sebab. Pertama adalah disebabkan karena tindakan pidana. Kemudian sebab yang lain adalah tidak cakap jasmani dan rohaninya. Kemungkinan sakit yang lama maupun terganggu jiwanya. Kemudian sebab yang lain adalah pemberhentian disebabkan meninggalkan tugas. Jadi pada saat bekerja sering sekali meninggalkan tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian bisa juga pemberhentian atas kehendak sendiri karena memang dia menginginkan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Kemudian pemberhentian disebabkan penyederhanaan organisasi. Nah, di sini banyak baik di pemerintahan maupun di perusahaan ada perusahaan yang disederhanakan struktur organisasinya sehingga memunculkan penyempitan karyawan yang bekerja. Kemudian pemberhentian disebabkan meninggal dunia. Ini jelas ya, ketika meninggal dunia maka perusahaan akan memberhentikan orang tersebut. Kemudian pemberhentian disebabkan mencapai batas usia pensiun. Nah, usia pensiun ini masing-masing perusahaan maupun pemerintahan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada di perusahaan. Dan sebab yang lain adalah pemberhentian disebabkan hal-hal yang lain. Kita akan bahas mengenai apa saja yang pemberhentian yang tentunya ini akan dijelaskan sesuai dengan apa yang di awal
terdapat MOU atau Memorandum of Understanding antara karyawan atau pegawai dengan perusahaan atau organisasi. Pemberhentian disebabkan tindakan pidana adalah melanggar sumpah janji pegawai, sumpah janji jabatan atau pelanggaran disiplin berat. Dihukum penjara itu berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai ketentuan hukum yang tetap. Karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan yang akan diancam pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau ancaman pidana lebih berat. Pemberhentian sebagaimana tersebut dapat diberhentikan secara hormat atau tidak terhormat tergantung pertimbangan pejabat yang berwenang. Nah, kemudian kalau pemberhentian disebabkan tidak cakap jasmani atau rohaninya, tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. Jadi karena sakit maka tentunya tidak dapat bekerja kembali. Kemudian menderita penyakit atau kelainan yang tentunya berbahaya bagi dirinya atau lingkungan kerjanya, dan ketika setelah berakhirnya cuti sakit itu belum mampu bekerja kembali. Selanjutnya adalah pemberhentian disebabkan meninggalkan tugas. Nah, ketika pegawai meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Pegawai meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 2 bulan tetapi kurang dari 6 bulan, itu melaporkan diri kepada pemimpin perusahaan. Nah, nanti pertama bisa ditugaskan kembali apabila alasannya dapat diterima oleh pejabat berwenang. Jadi ketika lapor kembali itu berikanlah argumen yang jelas sehingga nanti pimpinan atau pejabat itu akan menerimanya ya kembali. Kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila penyebabnya karena kelalaian PNS yang bersangkutan dan menurut pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali. Dan pegawai negeri sipil yang selama 6 bulan atau lebih secara terus-menerus itu akan diberhentikan secara tidak terhormat. Ya, ini adalah yang meninggalkan tugas. Kemudian bagaimana dengan pemberhentian atas kehendak sendiri? Permintaan sendiri adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan atau menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan karena alasan pribadi atau alasan tertentu. Pegawai yang meminta untuk diberhentikan atas kehendak sendiri akan diberhentikan secara hormat sebagai pegawai. Namun demikian, permintaan tersebut dapat tertunda untuk paling lama itu 1 tahun atas kepentingan dinas yang mendesak. Nah, permintaan pegawai dapat ditolak apabila yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang melaksanakan wajib militer dan sebagainya. Jadi untuk pemberhentian atas kehendak sendiri pun sama ya, pimpinan harus meninjau kembali dan apakah mempertimbangkan atau menyetujui dari pemberhentian atas kehendak sendiri. Pemberhentian disebabkan penyederhanaan organisasi. Nah, beberapa perusahaan ada yang merampingkan organisasinya. Nah, ada kalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Nah, apabila terjadi hal demikian, maka pegawai yang berkelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi di wilayah yang lain. Nah, instansi yang karena disederhanakan organisasinya kemudian menyusun daftar pegawai tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian BKN akan mengatur penyaluran kelebihan pegawai itu kepada pimpinan yang lain yang membutuhkannya. Tentunya ini dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, apabila hal ini terjadi, maka pegawai yang diberhentikan akan diberhentikan secara terhormat ya. Kalau di perusahaan swasta tentunya jika ada perampingan perusahaan maka muncullah yang namanya pemberhentian PHK ya, hubungan kerja karena kelebihan pegawai dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya pemberhentian disebabkan meninggalkan dunia.
Nah, pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Begitu pula untuk pegawai yang hilang itu akan dianggap meninggal dunia, yang akhirnya di bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang maka akan diberhentikan dengan hormat. Nah, kalau pegawai yang hilang kurang dari 12 bulan dan kembali dengan selamat dan tentunya sehat akan dipekerjakan kembali. Nah, kemudian pegawai yang dinyatakan hilang dan sebelum melewati 12 bulan ditemukan kembali tapi tetap cacat, tentunya diberlakukan pertama adalah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun bila ia memiliki masa kerja sekurangnya 4 tahun. Jadi kalau yang belum 4 tahun itu tidak akan diberikan pensiun. Kemudian apabila hilang dan cacatnya dalam arena menjalankan kewajiban jabatannya, ia diberhentikan sebagai pegawai dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja pegawai. Ya, ini jadi untuk yang meninggal dunia itu ada kelebihannya sendiri ya, diberhentikan dengan hormat. Kemudian kalau yang hilang lebih dari 1 tahun pun sama dianggap meninggal dunia. Tapi kalau yang yang hilang kemudian kembali lagi sebelum 12 bulan apabila sehat maka akan dipekerjakan kembali. Tetapi kalau misalkan dia cacat kemudian tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan, maka dia akan diberikan hak pensiunnya. Itu pun dengan ketentuan masa kerjanya harus lebih dari 4 tahun. Dan apabila cacat dan dia melakukan kewajibannya dalam jabatannya, maka dia akan mendapatkan pensiun sesuai dengan masa kerja pegawai tersebut. Kemudian pemberhentian disebabkan mencapai batas usia pensiun. Nah, batas usia seorang pegawai itu adalah 56 tahun. Ya. Nah, bagi pegawai yang menjabat jabatan tertentu itu biasanya diperpanjang juga sampai usia yang ditentukan, sampai produktivitasnya dipergunakan oleh perusahaan. Nah, untuk pegawai yang telah mencapai batas usia pegawai diberhentikan secara hormat sebagai pegawai dan tentunya kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk pegawai yang menjabat jabatan itu dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila tidak menjabat lagi sebagai jabatan tersebut, maka diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemberhentian disebabkan hal-hal lain, ya. Nah, pegawai yang tidak melaporkan diri pada perusahaan setelah habis menjalankan cuti ya di luar tanggungan negara itu akan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Nah, pegawai yang terlambat melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis cuti itu di luar tanggungan negara, maka apabila keterlambatannya melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan, pegawai yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali. Nah, dengan alasan keterlambatan tersebut tentunya harus diterima oleh pejabat yang berwenang yang ada lowongan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, kemudian apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan, tetapi alasan tentang keterlambatan itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Dan apabila keterlambatan melaporkan diri lebih dari 6 bulan, pegawai yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai pegawai. Nah, sekarang kalau nanti ada persyaratan pemberhentian di mana ketika
pemberhentian itu terjadi, maka ada persyaratan administrasi PNS, ya, meninggal dunia untuk penerbitan surat keputusan untuk dilakukan pensiun janda atau pensiun duda. Apa saja? Ada surat pembayaran pensiun pertama atau SPPP, kemudian ada fotokopi surat keputusan calon pegawai negeri sipil, kemudian ada fotokopi surat keputusan pegawai negeri sipil, kemudian ada fotokopi pangkat terakhir, kemudian ada fotokopi surat keputusan kenaikan gaji berkala terakhir, terus fotokopi kartu pegawai, kemudian fotokopi KSK yaitu legalisir camat atau lurah, kemudian fotokopi surat nikah atau legalisir KUA, selanjutnya fotokopi akte kelahiran yang bersangkutan atau legalisir kantor catatan sipil, kemudian fotokopi akta kelahiran anak atau legalisir kantor catatan sipil, kemudian fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP 3 tahun terakhir, selanjutnya surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa, kemudian surat keterangan kejandaan atau kedudaan dari kelurahan atau desa, selanjutnya adalah kartu istri atau suami, dan selanjutnya adalah pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x4 cm 5 lembar untuk golongan 1A sampai dengan 3D, sedangkan 7 lembar bagi golongan 4A sampai dengan 4B, dan 10 lembar bagi golongan 4C ke atas, ya. Kemudian berkas nanti dibuat 3 rangkap. Sedangkan untuk persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh PNS yang tidak cakap jasmani atau rohani, yaitu data perorangan calon pensiun atau DPCP, kemudian surat permintaan pembayaran pensiun pertama atau SPPP, kemudian fotokopi surat keputusan calon pegawai negeri sipil, fotokopi surat keputusan pegawai negeri sipil, kemudian fotokopi pangkat terakhir, fotokopi surat keputusan kenaikan gaji berkala terakhir, kemudian fotokopi kartu pegawai, fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan, kemudian fotokopi KSK atau legalisir camat atau lurah, kemudian fotokopi surat nikah atau legalisir KUA, selanjutnya fotokopi akte kelahiran yang bersangkutan atau legalisir kantor catatan sipil, selanjutnya fotokopi akta kelahiran anak atau legalisir kantor catatan sipil, selanjutnya fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP 3 tahun terakhir, selanjutnya surat keterangan dari dokter tim penguji kesehatan yang menyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, selanjutnya kartu istri atau suami, dan dilanjutkan dengan pas foto hitam putih terbaru ukuran 3x5x4 cm lembar bagi golongan 1A sampai dengan 3D, 7 lembar untuk 4A sampai dengan 4B, dan 10 lembar untuk 4C ke atas. Kemudian berkas dibuat rangkap 3 lembar. Baik, kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena alasan usia pegawai yang sudah mencapai usia pensiun, yaitu rata-rata di usia 55 tahun. Kemudian yang kedua, pemutusan hubungan kerja karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Dan yang ketiga, pemutusan hubungan kerja karena disebabkan faktor ekonomi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk banyak pegawai bekerja dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja ini dihitung berdasarkan apabila pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena usia pensiun dan pengurangan jumlah karyawan karena faktor ekonomi tadi, faktor ekonomi perusahaan, itu biasanya diberikan uang pesangon dengan jumlah 2 kali PMTK. Untuk pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai tersebut, karena pegawai tersebut melakukan kesalahan, biasanya diberikan 1 kali PMTK. Dan kalaupun misalnya pemutusan hubungan kerja ini
melihat ada faktor-faktor lain, yaitu lamanya karyawan itu bekerja. Biasanya diberikan yang disebut dengan uang kebijaksanaan. Jadi setiap perusahaan nilai uang kebijaksanaan ini berbeda-beda. Baik, dari semua yang pemberhentian tadi tentunya ada kebijakan pesangon perusahaan ya. Kriterianya untuk kebijakan pesangon perusahaan ini, kriteria besarnya uang pesangon bagi pegawai diberhentikan antara lain biasanya dengan masa kerja sampai 1 tahun diberikan pesangon sebesar 1 bulan upah bruto. Kemudian masa kerja 1 sampai 2 tahun diberikan pesangon sebesar 2 bulan upah bruto. Kemudian masa kerja 2 sampai 3 tahun diberikan pesangon sebesar 3 bulan upah bruto. Masa kerja 4 tahun dan seterusnya diberikan pesangon sebesar 4 bulan upah bruto. Pemberhentian pegawai hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Dengan demikian tetap terjalin hubungan informal yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan. Nah, proses pemberhentian karyawannya itu tentunya menurut prosedurnya adalah pertama adalah adanya musyawarah antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Kemudian juga ada musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Kemudian ada musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan dan P4D. Kemudian ada juga musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Dan akhirnya nanti adanya pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Uang untuk perhitungan uang kebijaksanaan ini didasarkan dari satu, lamanya yang bersangkutan bekerja, kemudian berikutnya pendidikan yang bersangkutan juga, dan yang ketiga tentunya adalah jabatan yang bersangkutan. Ini yang mempengaruhi nilai besarnya uang kebijaksanaan ini. Ya. Terima kasih sudah menghubungi perusahaan kami. Selamat sore. Demikianlah materi mengenai pemberhentian karyawan dan kebijakan pesangon yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang sudah diberhentikan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk mengikuti tutorial berikutnya tentang materi-materi ilmu-ilmu perkantoran dan ilmu manajemen, silakan untuk subscribe, like, beri komen, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.